Selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekalian dimanapun kita berada. Pada malam hari ini kembali lagi penguatan rohani akan kita terima melalui pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari saya ajak kita sekalian untuk berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Untuk segala sesuatu ada masanya. Dan kami sangat bersyukur kepada Tuhan karena kekuatan yang daripadamu kami peroleh, kami merasai dan kami menikmatinya. Dan saat ini Tuhan, kami kembali akan menerima penguatan rohani dari firman Tuhan. Oleh karena itu kami mohon kepadamu, berikanlah kuasa Roh Kudus-Mu kepada kami, sehingga kami mampu untuk membaca firman Tuhan dengan baik, merenungkannya dengan baik, dan pada akhirnya kami bisa melakukan firman Tuhan dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan. Berfirmanlah saat ini bagi kami, dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari Injil Lukas pasal 16 ayat 19 sampai dengan ayat 31. Demikian bunyi sabda Tuhan. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas. Dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku. Sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api itu." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu. Sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu di antara kami dan engkau terbentang jurang yang terseberangi. Supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapa Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang
yang bangkit dari antara orang mati. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Ada banyak kesamaan dan hal yang kontradiksi yang bisa terjadi dalam kehidupan manusia. Kita harus membuat sikap yang tepat terhadap dua kondisi itu. Dalam gambaran firman Tuhan pada malam hari ini, melalui perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan dan ditulis oleh penulis Injil Lukas, kita melihat ada dua gambaran. Gambaran pertama, kesamaan yang boleh ada dari dalam diri orang kaya dan seorang yang bernama Lazarus. Tetapi juga ada keadaan yang kontradiksi dari orang kaya dan juga Lazarus ini. Kita akan bersama-sama menyimak apa yang sama dari dua tokoh yang disebutkan dalam perumpamaan Tuhan Yesus. Kesamaannya adalah mereka sama-sama orang Yahudi. Kesamaan yang kedua yang bisa kita lihat dalam bacaan kita, mereka sama-sama diberi kesempatan hidup. Dan yang ketiga, mereka juga pada akhirnya sama-sama mengalami kematian. Itu hal yang sama yang bisa terjadi dalam kehidupan manusia. Hari ini pun demikian. Tetapi ada hal yang kontradiksi yang juga kita lihat dari perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan dalam perenungan firman Tuhan pada malam hari ini. Perbedaan atau hal yang kontradiksi yang pertama yang sangat jelas terlihat adalah keadaan lahiriah. Orang kaya secara lahiriah sangat menikmati sukaria dalam kemewahannya. Orang kaya dalam kondisi terlihat terbaca dalam bacaan kita dengan pakaian dari jubah ungu dan kain halus. Itu menunjukkan kenyamanan fasilitas lahiriah yang dimiliki oleh orang kaya. Sedangkan Lazarus tersebut dalam bacaan kita, keadaannya digambarkan dengan borok di sekujur tubuhnya. Dan ini menunjukkan dan merupakan simbol bagi kemiskinan atau juga penderitaan. Kondisi lahiriah ini sangat berbeda keduanya. Dan yang selanjutnya, mereka sama-sama menjalani hidup tetapi dengan cara yang kontradiktif. Bagi orang kaya, dia hanya menikmati kekayaannya, kemewahannya untuk dirinya sendiri. Dan itu terbukti ketika orang-orang di sekitarnya tidak mengalami bagian dari apa yang dimilikinya. Sedangkan Lazarus, hidupnya yang penuh dengan penderitaan, tetapi di dalamnya ada usaha dan kerja keras untuk mendapatkan belas kasihan dari orang-orang di sekitarnya, termasuk orang kaya. Dengan kata lain, cara hidup yang berbeda yang dijalani oleh orang kaya dan Lazarus yang miskin adalah bahwa orang kaya sangat bisa terbaca sikap yang pasif, yang tidak peduli terhadap orang lain. Sedangkan Lazarus secara aktif berusaha untuk menjalani kehidupan sekalipun dalam penderitaan. Dan ia ingin belas kasihan dari orang lain untuk mengubah kehidupannya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hal selanjutnya yang dapat dilihat dan dibaca dalam bacaan kita pada malam hari ini, yang kontradiktif lainnya adalah kehidupan kematian yang berbanding terbalik dari apa yang mereka alami pada saat hidup. Di dalam kematian inilah kedudukan Lazarus dalam hal ini berbeda. Terbaca dalam ayatnya yang ke-22,
Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Pangkuan Abraham ini merupakan kiasan yang biasa bagi orang Yahudi untuk menyebut sorga. Dan bisa kita bayangkan bahwa Lazarus yang dalam kehidupan nyata real sebagai orang yang penuh dengan penderitaan, tapi dalam dunia kematian dia mengalami kesukacitaan karena bersama dengan Abraham dalam pangkuan, yang berarti juga di dalam sorga. Dan ini yang tidak dialami oleh orang kaya dalam dunia kematian. Oleh karena itu orang kaya kemudian memohon dengan berbagai macam cara kepada Lazarus untuk mempertimbangkan dan untuk peduli secara aktif kepada dirinya, termasuk juga dia meminta kalaupun itu tidak terjadi pada dirinya, Lazarus bisa berbelas kasih untuk saudara-saudaranya. Inilah firman Tuhan yang boleh kita baca pada malam hari ini. Dan perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan pada malam hari ini untuk jemaat Tuhan sebetulnya sedang memberikan arahan kembali kepada orang-orang percaya pada hari ini. Kaum bapak yang dikasihi oleh Tuhan, kaum perempuan, gerakan pemuda, bahkan kaum lanjut usia, seluruh umat Tuhan dimanapun kita berada. Hal pertama yang tersampaikan dari perumpamaan Tuhan Yesus ini adalah keadaan kita secara lahiriah bisa berbeda dengan orang lain. Sekalipun kita sama-sama menjalani kesempatan untuk hidup. Dan ini merupakan realita yang tidak perlu di-compare ataupun diperbandingkan satu dengan yang lain. Tetapi dalam menjalani kehidupan yang sama ataupun yang berbeda, kualitas seseorang itu harus ditunjukkan dalam perjalanan hidupnya. Dalam menjalani hidup, orang percaya diharapkan untuk aktif dan proaktif melakukan pelayanan jasmani dan juga pelayanan rohani. Itulah tugas pelayan Tuhan. Dalam hal ini, siapapun yang dipercaya Tuhan untuk hidup di muka bumi ini. Mari kita proaktif dan aktif. Peduli. Memberikan apa yang Tuhan berikan kepada orang lain. Berbagi dengan penuh belas kasihan. Selanjutnya yang kita boleh dapatkan juga dari perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan adalah kita perlu waspada dan hati-hati bahwa kenyamanan lahiriah bisa jadi merupakan alat atau penghambat, bahkan juga jebakan bagi setiap orang percaya di dalamnya untuk tidak peduli kepada sesamanya. Sekali lagi, pada bagian ini kita perlu garis bawahi kenyamanan duniawi, kenyamanan lahiriah, kenyamanan jasmani seringkali justru menjadi penghambat dan merupakan jebakan bagi orang percaya untuk tidak lagi peduli kepada orang lain. Dan inilah yang perlu kita hindari. Kemudian selanjutnya, perumpamaan Tuhan Yesus pada malam hari ini dalam perenungan kita bersama membawa kita pada kualitas kepribadian si kaya dan Lazarus. Ini sangat menentukan kehidupan kekal yang akan dinikmati oleh orang percaya. Dan ini sangat menjadi bagian yang perlu kita perhatikan bersama, perlu kita waspadai bersama, dan perlu kita kerjakan bersama-sama. Bahwa setiap orang percaya nyatanya
dituntut untuk tetap hidup dan melakukan apa yang diminta Tuhan kepadanya. Segala sesuatunya belum terlambat, tetapi mari mulai hari ini di Minggu Prapaskah yang kedua, dalam pertobatan yang terus-menerus kita wujudkan, kita juga menikmati firman Tuhan. Dan ini sungguh membahagiakan kita, karena kita diberikan arahan untuk bisa bersikap dalam kondisi yang sama dengan orang lain, ataupun dalam kondisi yang berbeda dengan orang lain. Berusahalah dan tetaplah berserah kepada Tuhan. Tuhan menjagamu. Demikian firman Tuhan bagi kita sekalian, dimanapun kita berada. Tuhan menguatkan, Tuhan memberkati, dan Tuhan berbelas kasih kepada umat-Nya. Amin. Saudaraku, mari saatnya kita berdoa kepada Tuhan, memohon kebaikan untuk Tuhan lakukan dalam kehidupan kita sekalian. Mari satu hati di dalam doa. Penuhlah syukur rasa hati kami pada malam hari ini, ketika firman Tuhan boleh kami dengar kembali. Kebutuhan rohani kami tercukupi, dan kami menikmati betul kuasa Tuhan bekerja. Kami diajarkan untuk menampakkan kualitas hidup. Kami diajarkan untuk peduli. Kami diajarkan untuk bersikap dalam segala situasi yang bisa berbeda dengan orang lain ataupun yang sama dengan orang lain. Mari Tuhan mampukan kami semua untuk menjadi pelaku firman dan menikmati firman Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini kami juga tetap mohon ampun kepada Tuhan di Minggu Prapaskah kedua ini. Biarlah kasih setia Tuhan melebihi segala kesalahan-kesalahan yang kami buat, sehingga kami terampuni dan belajar untuk hidup lebih baik lagi. Bapa yang Maha Pengasih, malam hari ini semua kami di tempat kami berada masing-masing, merendahkan diri di hadapan Tuhan, memohon kebaikan untuk dunia ini dengan berbagai macam hal yang boleh terjadi. Tuhan memberkati dunia yang diciptakan oleh Tuhan sendiri. Kami berdoa saat ini juga untuk Indonesia. Tetaplah hadir menguatkan rakyat Indonesia dengan segala macam penderitaan. Menguatkan pemimpin bangsa ini ya Tuhan. Tolonglah kami semua untuk ada dalam situasi yang sulit sekalipun dengan meyakini kehadiran Tuhan yang akan terus membawa kami pada saatnya dalam keadaan damai dan sejahtera. Kami menantikan itu dengan sabar. Saat ini kami mau berdoa untuk penderitaan yang dialami oleh umat manusia dengan berbagai macam latar belakangnya. Penderitaan karena duka cita, Tuhan menjadi sumber penghibur sejati bagi mereka. Penderitaan oleh karena relasi yang tidak baik dengan siapapun juga. Tuhan, kami mohon, Tuhan menyadarkan kami untuk hidup peduli terhadap orang lain. Kami saat ini juga mau menyerahkan kepada Tuhan untuk mereka yang saat ini menderita karena kemiskinan, menderita karena sakit penyakit, khususnya yang saat ini sedang terjadi. Dimanapun mereka berada, dalam perawatan medis, di rumah sakit ataupun di rumah-rumah. Ya Tuhan, pertolongan-Mu Engkau nampakkan kepada mereka, sehingga mereka mengakui bahwa Tuhan Yesus Kristus, tabib di atas segala tabib. Tuhan, kami percaya juga saat ini Engkau hadir untuk setiap gereja Tuhan yang Tuhan hadirkan di muka bumi ini. Dengan segala pergumulan yang dihadapi oleh jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada. Tuhan, kami mau mohon kepadamu untuk setiap kaum bapak, untuk setiap kaum perempuan, untuk setiap anak-anak muda gereja Tuhan, bahkan orang yang lanjut usia, dengan keberadaan kami masing-masing dimanapun kami ada saat ini,
dan dalam aktivitas kami, bahkan dalam doa kami mohon dengan sungguh-sungguh belas kasihan Tuhan berlaku dalam kehidupan kami. Menyegarkan jiwa, tidak hanya jasmani kami. Mencukupkan segala sesuatu. Dan yang paling penting, bahwa kami mengingat Tuhan selalu ada bersama mendampingi kami dalam segala situasi dan kondisi. Terima kasih Bapa dalam surga. Pelayanan rohani boleh dilakukan gereja Tuhan melalui media sosial yang ada saat ini. Dan biarlah ini semua boleh menjadi berkat bagi setiap pendengar firman Tuhan. Bapa yang Maha Pengasih, segala sesuatu sudah kami sampaikan kepada Tuhan. Dan dalam kerendahan hati, kami mohon kepadamu, dengarkanlah doa kami, pertimbangkanlah dan kemudian jawablah. Serta ajar kami menunggu dengan sabar segala sesuatu yang sedang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Inilah seru doa kami Tuhan. Ke dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Amin. Saudaraku dimanapun kita berada, saya mengajak kita sekalian untuk memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 274, Pakailah Waktu Anugerah Tuhanmu, bait yang pertama dan yang ketiga. Mari kita akan melanjutkan hidup dalam istirahat kita pada malam hari ini. Dan kita akan menerima berkat dari Tuhan. Arahkan hati dan pikiran saudara semua kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara kehidupan saudara sekalian dimanapun saudara berada. Dari saat ini, besok, sampai selama-lamanya. Amin.